Dikisahkan dahulu di negara ini terjadi banyak konflik dan peperangan antar wilayah, di saat itu juga banyak pendekar dan praktisi yang melatih ilmu bela diri mereka ke tingkat tinggi, sehingga kini banyak sekali pendekar yang mempunyai keahliannya sendiri-sendiri, dan keahlian itu digolongkan menjadi 6 bagian, yang pertama visi, kedua suara, ketiga udara, keempat suhu, kelima berat, dan yang terakhir keenam adalah metal. Semua itu memiliki keunggulan masing-masing, visi sebagai ahli penglihatan, suara ahli pendengaran, udara ahli meringankan badan, suhu ahli pengecapan lidah, berat ahli angkat beban, dan yang terakhir metal ahli pengendali pikiran. Dari keenam keahlian tersebut, masih ada satu keahlian yang sangat langka yaitu disebut sebagai pembangkit, karena dapat menguasai keenam keahlian tersebut, tetapi keahlian pembangkit ini sebenarnya tak dianggap ada, dikarenakan saking mustahilnya dan langkanya seseorang dapat menguasai keenam kekuatan tersebut. 被控者失有生来集六魄贯通之人。 Cerita dimulai dengan seorang kakak beradik bernama Luping dan Sutang, yang sedang berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari penjara, dengan tubuh dipenuhi luka dan lebam sangat parah, yang itu semua sudah pasti dikarenakan terlalu banyak siksaan selama ini yang ia terima semasa hidupnya. Singkat cerita, kedua saudara tersebut telah berhasil melarikan diri ke suatu wilayah. Tak hanya itu, kini mereka juga telah masuk ke salah satu sekte perguruan kecil di wilayah tersebut, yang perguruan tersebut bernama Divisi Zaifeng, dan hubungan kakak beradik mereka juga sangatlah baik dan erat satu sama lain, yang itu semua dikarenakan mereka berdua telah melewati banyak sekali rintangan hidup dan mati bersama. Namun tak lama setelah itu datanglah para pasukan kerajaan yang lewat tepat di hadapannya, dan disitulah Luping menyadari jika salah satu orang tersebut adalah kenalannya dulu di penjara, sehingga kesempatan ini ia tak lewatkan untuk menyelidikinya dan memastikan dugaannya tersebut. Tetapi rencananya kini harus gagal, ketika seniornya yang bernama Zhao Sifan berusaha untuk menghentikannya, dan karena masalah ini, kini Luping harus menerima hukuman, setelah dianggap tak patuh kepada senior dan sering malas-malasan ketika sedang berlatih. Karena Luping tak mau menerima hukuman dari Sifan, dirinya memutuskan untuk kabur. Untungnya gurunya Guo Dao yang melihat kejadian ini langsung menghentikannya, dan Luping yang teringat jika gurunya lah yang menyelamatkannya dulu, kini menjadi sedikit tenang dan patuh, sehingga sekarang ia mau mendengarkan semua perkataan mereka. Walaupun ia sering mendapatkan penghinaan dari para murid karena dianggap lemah, tetapi itu bukanlah kemampuannya yang sebenarnya, dan ternyata selama ini Luping hanya berpura-pura lemah dan menyembunyikan semua kekuatannya, hanya tak lain demi untuk menghindari pertengkaran. Di satu sisi terlihat seorang wanita bernama Xin Sang dan pengawalnya bernama Zian, yang tujuan wanita tersebut adalah untuk mencoba menghentikan geng Sanhai saat akan berbuat kriminal di wilayah itu, tetapi sungguh sialnya ketika utusan grup Sanhai tersebut sangatlah kuat, bahkan Xin Sang harus terluka karena terkena busur panah serangan utusan grup Sanhai tersebut.
Tak berhenti sampai di situ, bahkan keesokan harinya utusan grup Sanhai tetap mengejar mereka dan menyisir wilayah tersebut, sehingga di sini Zian terpaksa mengalihkan perhatiannya, namun Xin Sang bukanlah kabur dan mencari bantuan, ia malah kembali mendatangi salah satu markas grup tersebut, tak hanya itu ia juga menyamar menjadi wanita tawanan grup Sanhai yang dimaksud. 舍不得我被抓来做压寨夫人的。唐，什么时候收了你这么漂亮的？穿着我这身衣服，待在这儿绝对安全。 Luping dan murid lainnya juga diutus gurunya untuk mengawasi dan bertindak sesuai keadaan, karena ternyata kasus kriminal grup Sanhai cukup terkenal dan sangat meresahkan orang-orang di sana. 前后院一共几十个人，哨塔上没有谁猜错的话，道圣会来。道圣，你脸色这么难看，大师兄是次次都输给道圣，面子挂不住。是不是被我气傻了？ Dengan kemampuannya yang tak seberapa, Xin Sang tetap saja nekat menghadapi salah satu pria bertopeng di hadapannya. Sivan yang melihat itu pastinya tak tinggal diam, tanpa ia sadari jika pria bertopeng di hadapannya adalah Luping yang sedang menyamar, dan memiliki tujuan sama seperti mereka, yaitu untuk menangkap kaki tangan grup Sanhai. Tetapi tak lama setelah itu anggota asli grup Sanhai muncul, dan di saat Luping melihat wajahnya, dan teringat jelas bagaimana orang tersebut menyiksanya dulu, disinilah dendam Luping sangat membara, sehingga jangan salahkan jika kali ini Luping tak memiliki rasa berbelas kasih sedikit pun kepadanya. Di saat itu Xin Sang juga segera datang dan menyerang Luping di sana. Namun karena Luping tak mengenalnya dan tak memiliki urusan dengan orang tersebut, di sini ia memilih untuk memberinya sedikit pelajaran kepadanya, dan langsung meninggalkan Xin Sang begitu saja. Setelah tawanan berhasil Sivan selamatkan, di saat itu ia juga mendapatkan laporan jika dewa bandit yang ia lawan barusan sedang menyelinap masuk ke salah satu ruangan tersebut, dan Sivan yang mendengar hal ini langsung menyerangnya, namun sungguh sialnya ketika Su Tang bergegas menghentikannya, tepat sebelum Sivan mengetahui identitas Luping yang sesungguhnya. 哎，大师兄，你怎么才回？我忘了呀，忘了一会儿我肚子就饿。什么大货呀？你们一个个的好多。那个道圣太过分了，他竟然在大师兄，我看你是毫无悔过之心。若非大师兄非得跟那个道圣争个长短， 师兄，饭还没吃呢。 Cerita beralih di kondisi Xin Sang, yang sudah larut malam belum juga mendapatkan pertolongan sama sekali, niatnya ingin berteriak mencari bantuan, namun sungguh sialnya yang datang malah para bandit di wilayah tersebut. Untungnya di sekitar tempat tersebut ada pemuda bernama Wei Tianxi, salah satu orang berpengaruh di wilayah tersebut yang kebetulan lewat di sana, tapi bukannya membantu dan menyelamatkan Xin Sang, ia malah hampir mati dipukul para bandit tersebut, dan beruntungnya para pengawalnya dan Zian bergegas untuk menyelamatkannya. 家的人姑娘认识家，是用不着麻烦哥哥，我自己。 Di sini juga terungkap jika Su Tang bukanlah adik kandungnya Luping, namun kebenaran itu tak mereka pedulikan sama sekali, dan tetap saling melindungi dan menganggap saudara satu sama lain. 解开这副锁链，我就哥，桂花糖。今天都忙一天了，早点睡吧。 Namun kini keputusan Luping yaitu, ingin menyelesaikan masalahnya sendiri, dan Su Tang adik angkatnya akan ia tinggalkan di sini, dengan harapan Su Tang tak lagi mendapatkan masalah ketika berada di sampingnya, tetapi keputusannya tentunya langsung Su Tang tolak, karena baginya Luping adalah kakak yang sangat baik, penyelamatnya serta yang melindunginya selama ini. 是我连累了你。是哥哥一直护着我。 Di sini juga terungkap, jika dulu Luping dan Su Tang telah diselamatkan oleh seorang pria bertopeng, ketika berada di penjara di markas utama grup Sanhai, dan pria bertopeng tersebut juga memberitahukan kebenaran kepadanya, jika Luping adalah manusia pembangkit, yang berarti Luping telah menguasai keenam keahlian tersebut, namun sekarang ia tak bisa menggunakan seluruh kekuatannya, dikarenakan adanya segel yang telah ditanamkan seseorang kepadanya, dan pria bertopeng yang menolongnya hanya mampu membukanya 20% dari kekuatan Luping yang sebenarnya. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Luping sering menyamar sebagai dewa bandit dan menyelamatkan orang-orang, tak lain demi untuk mengenang jasa penyelamatnya, dan juga untuk membuat nama dewa bandit adalah sebagai sosok pahlawan.
还凭一己之力替我打开消。你们快走！你就是道。道，我故意扮作道的样子。太心神，我在调查中得，你确定他能解开萧温？也得试试，定我们能够通过他找到文革城。 Rupanya metode yang Luping gunakan selama ini untuk menekan segel di tubuhnya yaitu dengan berendam di dalam sungai yang dalam, yang ternyata hanya metode seperti inilah yang bisa mengurangi rasa sakit dari segel tersebut. Di satu sisi Sivan yang tak tahu apa-apa hanya menganggap Luping adalah orang aneh karena sering mandi dengan cara menyelam.我出来洗澡啊，行，看在你救我。Kabar kematian salah satu orang terkuat dari anggotanya langsung sampai di telinga mereka, namun untuk saat ini mereka hanya tahu jika ia mati karena dibunuh teman anggota sendiri, sehingga para kaki tangan grup Sanhai memutuskan untuk mengirim kabar ini ke markas besar mereka. 遇到谁，不管是敌是友。 Dan sungguh betapa marahnya pemimpin grup Sanhai tersebut yang bernama Yan Jin, dia juga orang yang telah membawa Luping dan menyiksanya selama bertahun-tahun ini, dan pastinya ia sudah sadar jika orang yang mampu membunuh utusannya tak lain Luping itu sendiri. 渡他下黄泉吧。这大白天，你给我点运气啊！ Di satu sisi sekte divisi Zaifeng mulai diintai oleh seseorang, yang orang tersebut tak lain suruhan Sinsang untuk menelusuri jejak Dewa Bandit, dengan kekuatan indera penciumannya, pastinya sangatlah mudah untuk menemukan orang tersebut. 你这人可真逗，过我们如玉楼啊！道士有妙计将他擒拿，擒到陈可是这里又不是开封，哪里去丢？当有事相求，在下赴汤蹈。 Di saat itu Luping juga sedang mencari cara untuk menghentikan penyelidikan utusan Sinsang, tetapi Sutang tak setuju dengan rencananya, ditambah seniornya Sivan yang tak memperbolehkan keluar, dengan alasan gurunya sedang tak ada di dalam sekte. 我这废柴啊，不值得您多费心。经济，你帮大师兄，你熟悉熟悉环境。金如玉这次真的出事了。 Namun tak lama setelah itu mereka mendapatkan kabar jika Jin Ruyu orang yang baru mereka selamatkan kemarin tertangkap lagi oleh para bandit, dan di sana juga ada Molin utusan Sinsang yang sedang menyamar menjadi Dewa Bandit. 你所谓是条好汉，你先前不重要，也不知道惹了什么大人物，被悬赏中。 Kesempatan ini malah sangat menguntungkan bagi Luping, karena ia bisa melihat langsung utusan tersebut, ditambah kejadian ini juga dapat memperkuat kepercayaan Sivan, jika Luping yang ia curigai selama ini bukanlah Dewa Bandit yang selalu mengalahkannya. 这一定是个局，并且是一向凶狠，不会费这样的心思。 Rupanya ini semua adalah rencana Sinsang untuk mengirimkan utusannya dan menyamar menjadi Dewa Bandit, yang ini semua tak lain didasari atas kekesalan, karena ia pernah dipermalukan oleh Dewa Bandit dan dianggap lemah, sehingga kesempatan ini adalah kesempatan yang ia tunggu untuk melihat siapakah sosok Dewa Bandit yang sesungguhnya. 胜，要的就是你无路可逃。 有来日，定然还上。 Dan betapa sialnya Molin ketika pria yang dihadapannya bukanlah orang biasa, sehingga alih-alih ia bisa menangkapnya dengan sekali serangan, dan membawanya ke hadapan tuanya Sinsang, namun kali ini ia malah dibuat kewalahan menghadapinya, bahkan ia selalu mendapatkan kesialan dan kerugian yang sangat besar. 备用计划还是逃不过吧？我就知道，小爷我不你研究这些，是因为自己没有立志。算是保住了。待会儿就把你绑。根本不是普通高手，你到底是谁？那不是小爷定金吗？你还给我，放出去！臭小子，你回来！ Tak berhenti dan menyerah sampai di situ, Molin juga sudah mencoba segala cara termasuk meracuninya, akan tetapi semua rencananya tetap saja gagal, sehingga hal ini membuat Molin benar-benar frustasi dan putus asa, karena ia sadar tugas untuk membunuh dan menangkap Luping bukanlah sesuatu hal yang mudah. 贴图上见血封喉的毒药，
瓮中就是我王。胡闹！楼高手，莫林也未必能杀。 Dikira Luping akan diam saja melihat hal ini, rupanya ia telah mempunyai rencana untuk menyelesaikannya, yaitu dengan mengungkapkan identitas Molin yang bukanlah dewa bandit asli kepada Sivan, sehingga kebenaran ini dapat digunakan untuk mengusir Molin dari kediaman sektenya. 这么久了，怎么还不来？知道我的身份，偷！我虽然不是道少，但我也是。你留下，此事已涉及。 Luping yang mulai kesal pun langsung mendatangi Sinsang untuk memberi pelajaran kepadanya. Maksud kedatangannya ke sini juga tak lain untuk mencari petunjuk para anggota grup Sanhai, dan juga cara untuk melepaskan segel yang selama ini telah menyiksanya. 可完成任何事，雇的人不错，药粉10分。如今会和山海楼做交易，我宁愿死。两位客官，里面请，里面请，好生伺候着。对山海楼之人，只是有。 Namun di saat itu utusan kedua grup Sanhai juga telah sampai di sana. Luping yang belum selesai mendapatkan informasi dari Sinsang pun terpaksa membawanya pergi, dan di saat itu Sultang juga berada di sana dengan maksud ingin menyelamatkan mereka. 危险，我把他们藏起来。我看，可是会丢命的。我就是跟小姑娘开个玩。 Beruntungnya ketika kedua utusan grup Sanhai tersebut tak mengetahui keberadaan Luping, namun di sini ia harus tertangkap oleh Sinsang, dan entah rencana apa yang Luping siapkan selanjutnya, yang pasti ia sudah tahu akan semua resiko di setiap langkah yang akan ia ambil. 秦小姐，只好找你啊，给我了。要是你有苦衷，秦家一定会庇佑你的。少废话，你今天必须跟我走。 啊！我就是被这个斋房丫头暗算的。你赚了。这位姑娘，各走各路，以后别再在。 Sedangkan di satu sisi di restoran tersebut sedang mengalami penindasan, yang itu semua tak lain karena ulah utusan grup Sanhai. Di saat itu juga Sivan dan Molin juga telah sampai di sana, namun di sana mereka tak menemukan Luping ataupun Sinsang. Di restoran tersebut ia malah hampir terbunuh oleh utusan grup Sanhai. Beruntungnya Molin segera melepas busur panah beracunnya dan berhasil membunuh salah satu utusan tersebut. Yang tak lama setelah itu para pasukan pengaman wilayah tersebut juga datang di sana. 你还没搞清楚呢，你不拿他啊！哎！ Kejadian ini sama sekali tak membuat Luping menyerah. Malahan di sini ia akan berencana mengikuti kompetisi ujian yang sebentar lagi akan diadakan oleh keluarga kerajaan, akan tetapi Luping harus lulus seleksi ujian pertama terlebih dahulu di wilayah tersebut, yang ini semua ia lakukan tak lain demi untuk menyelidiki dan mencari jawaban atas segel yang selama ini menyiksanya. 今年朝中举办的点破大会， 既然文革成事，我必须得赢。 Rupanya penjara di tempat tersebut tak bisa menahan Luo sisa utusan grup Sanhai tersebut, dan karena ia tahu Sivan dan Molin berasal dari sekte Zaifeng, Luo memutuskan untuk mendatangi sekte tersebut dan membalaskan dendam atas kematian dari rekan utusannya. 是斋风堂的方向。司徒罗从牢里逃出来，他找到斋风。信不会让无力。现在，赶紧跟我走。你本就不属于斋风堂。必救这些人，至于能够救几个，就。 Namun ketika Sivan dan Luping sampai di sana ia sudah terlambat menghentikannya, dengan terpaksa Luping harus menghadapinya dan kembali menyamar menjadi dewa bandit, tetapi di kejadian ini mengungkap siapakah Luping yang sebenarnya,
begitupun dengan Luo yang telah sadar jika yang ia hadapi sekarang adalah orang yang grup Shanghai cari selama ini, namun beruntungnya ketika gurunya langsung bergegas membunuh utusan tersebut. Kejadian ini benar-benar membuat Luping sangat bersalah. Ia tahu jika dirinya selalu diincar grup Shanghai, sehingga di sini ia memutuskan untuk meninggalkan sekte tersebut, dengan harapan tak ada lagi orang yang terluka ketika berada di sampingnya, tetapi keputusan Luping ini belum gurunya jawab sama sekali, malahan ia memilih langsung pergi dari sana.即将分别，还钱的借口拴住我，为的就是让我总不能在这。 Dan akhirnya di sini Sivan tahu siapakah Luping yang sebenarnya, namun fakta jika Luping adalah seorang pembangkit belum ia ketahui. Di sini Sivan juga meminta maaf kepadanya karena sering meremehkannya dan menganggap sebagai murid malas dan tak berguna. 你们等着！哥的破之力一向不稳，是为救师兄弟们受的伤，大家只求能够活下来，就足够了。 Setelah pertandingan tersebut, kini Luping terluka parah karena telah memaksakan untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya yang tersegel, dan karena Molin tahu tentang pengobatan, Sivan dan Sutang mau tak mau harus membujuk Molin untuk mengobati Luping, yang hal itu mereka lakukan karena dari dulu tak pernah ada satupun tabib yang dipekerjakan di sekte mereka. 什么无忧谷莫杀？行了行了，算你厉害，谷里面做一辈子的医者，总眼下陆平身受重伤，你所有回斋风堂。 除我之外，难得有人为他。要是能有个修丽之魄的徒， Dan sungguh betapa kagetnya mereka semua, ketika tahu Luping adalah sang pembangkit, yang hal itu baru mereka ketahui sekarang, bahkan Molin juga bilang jika di tubuhnya terdapat segel yang menahan kekuatan tersebut, dan kebenaran ini langsung membuat Molin kagum, sehingga ia semangat dan tak ragu untuk menyembuhkannya. 破贯通，只不过 说了这么半天，到底有没有法子让我恢复？ 你再给我点时间，让我好好想想。快看！ 所以他的破之力是从生死边。甘愿。你们到底是谁？我没法告诉你，但我们不是坏。 Dan rupanya Wei Zong ayahnya Tianxi adalah kaki tangannya grup Shanghai, yang salah satu tugasnya di sana yaitu untuk membantu kedua utusan grup Shanghai yang dikirim kemarin, namun kedua utusan tersebut telah mati, dan mereka terakhir melihat salah satu utusan tersebut menghilang setelah mendatangi sekte divisi Zaifeng. 一定要让斋风堂那些野小子知道。正是未了，您怎么能由着少爷？ Maka dari itu Wei Zong sengaja membantu sekte Zaifeng untuk mengikuti ujian yang sebentar lagi akan diadakan, sehingga dengan cara ini, mereka lebih mudah untuk menemukan orang yang telah membunuh para utusan grup Shanghai yang dikirim ketua besar mereka kemarin, dan ia yakin orang yang grup Shanghai cari selama ini, sedang bersembunyi dan berada di sekte tersebut. 彻底办了此事，给楼主一个。 成功借得五塔，这次我们参加澶州。战斗业务，赶超北斗。 Sesampainya mereka semua di Akademi Provinsi Chan, mereka semua langsung disambut dengan penghinaan, bahkan mereka disamaratakan dengan pengemis dan ditempatkan di ruangan yang tak layak, akan tetapi Sivan sebagai pemimpin mereka tetap sabar, dan menerimanya dengan penuh rasa senang. 那我们斋风堂就确知，你们几个将房间扫洒归置。没敢替，知道这里是什么地方？连套像样的弟子服都没有。我们斋风缺衣少食，银子我们不稀罕。 Di sana mereka juga membawa Molin untuk ikut masuk ke dalam tempat tersebut, dan tugas Molin sudah pasti yaitu untuk menyembuhkan luka Luping, dan sedikit meringankan rasa sakit karena segel yang berada di tubuhnya. 哥，得精神。哥，
小爷是刺客，又不是神仙。不多，明日五塔之中，我会全力保。不过是各取所需罢了。 Hari ujian telah tiba, mereka para murid yang telah didaftarkan semua telah bersiap untuk mengikuti ujian tersebut, dan ujian mereka yaitu untuk mengambil sebuah batu, dan siapapun yang mendapatkan batu tersebut lebih cepat, maka dialah pemenangnya. 本公子今天就要对付。 Dan di kesempatan inilah yang Wei Zong tunggu untuk membunuh mereka semua, dan juga untuk menemukan orang yang grup Sanhai cari selama ini, namun Sifan dan para murid lainnya juga berani melawan mereka, walaupun nyawanya yang akan dipertaruhkan di sana. Dikira akan semudah itu untuk naik ke atas, tetapi nyatanya mereka dibuat sedikit kewalahan, dan walaupun Sutang yang dibekali kemampuan berat mampu melewatinya, akan tetapi Tianxi juga tak akan tinggal diam melihat mereka di sana. 使用蛮力，一点脑子都没。少爷，少爷，少爷！ Rupanya itu hanyalah tipuan Luping dan Sutang, dan kini Tianxi harus menerima konsekuensinya, dan untuk mempersingkat waktu, Sutang akan menghadapi mereka semua, sedangkan Luping akan naik ke atas untuk mengambil batu yang dimaksud. 小贼， Namun setelah sampai di atas, belum sempat Luping melewati rintangan di sana, ia malah ditodongkan pedang oleh Xin Sang dan pengawalnya, yang rupanya mereka telah menyamar untuk mengikuti ujian ini, dan Xin Sang yang kesal kepada Luping pun langsung menyerangnya di sana, sehingga disitulah terjadi pertarungan, yang pertarungan tersebut malah membuat Luping dan Xin Sang terjatuh ke dalam satu ruangan yang sama. 我不行吗？我告诉你啊，你也经常出现在我周围啊，难道你不享受锦衣玉食？ Namun setelah jatuh ke bawah, mereka langsung diserang mekanisme yang berada di sana, dan untuk menghentikan mekanisme ini, diperlukan kemampuan penglihatan, yang kemampuan itu berada pada diri Xin Sang, dan demi menutup identitas Luping, ia terpaksa memaksa Xin Sang untuk mengerahkan seluruh kemampuan penglihatannya. 以秦家剑法不是有冲之破吗？ 你要干？ 生不能同眠，死而同。 Di satu sisi Wei Zong telah tahu jika Luping adalah sosok yang dicari grup Sanhai tersebut, yang kebenaran itu ia ketahui setelah Wei Zong mengutus bawahannya untuk menyelidikinya, dan utusannya tersebut melihat dengan jelas rantai segel yang menutupi tubuhnya. 指挥不许出现一点错漏。是。的味道越来越不对劲。 快走吧，少爷。 会听。 Sifan dan para murid lainnya juga tak tinggal diam, ia sadar jika ujian ini adalah jebakan untuk mereka, sehingga untuk menyelesaikan semua ini, mereka harus berpikir keras demi keselamatan Luping dan anggota sekte lainnya. 他们出了事，萧姐一样危险。你们快跟我。好端端的干嘛把我给抓回来啊？像是还没比我。 老实实待着，不许。 Dan ketika Luping berhasil mendapatkan batu yang dimaksud, disitulah jebakannya langsung bereaksi, sehingga Luping terpaksa menggunakan kekuatan beratnya untuk membengkokkan besi tersebut, akan tetapi karena 80% kekuatannya yang sebenarnya masih tersegel, maka Luping harus menerima kenyataan itu. Untungnya bantuan Sifan dan anggota lainnya segera datang, dan akhirnya mereka berdua bisa dikeluarkan, tetapi kini mereka harus terkurung di dalam tempat tersebut. Karena tak ada jalan keluar untuk mereka, di sini lagi dan lagi Luping terpaksa melukai tubuhnya dengan rasa sakit, dan terungkap selain berendam di dalam air yang cukup lama, ia juga bisa menggunakan rasa sakit untuk merenggangkan rantai yang menyegel di tubuhnya, sehingga cara ini dapat digunakan untuk memaksa kekuatan pembangkit di tubuhnya keluar dengan singkat. 只留陆平一个人，其余人都。好像是迷烟。塔顶呢？塔顶是。 山海无边，普渡。别过去，相信你哥。不犯吗？他们这。谢了。
Kejadian ini benar-benar membuat Wei Zong kaget. Ia yang telah menyusun rencana ini dengan sangat baik dan telah yakin bisa membunuh Lu Ping di dalam sana pun tenang, tetapi nyatanya semua rencananya telah gagal, dan kejadian ini malah membuat roboh menara suci mereka. Bahkan rencana pembunuhan ini juga melibatkan Xin Sang, yang kebenaran ini pastinya akan membuat Wei Zong semakin ketakutan. 就是小贼，无论何时都管不住手。山水不同路，希望你以后不要。之事有些蹊跷吗？陆平到底是什么人？那么多人，作为相识之友，可我却偏。 Namun kejadian ini langsung sampai di telinga Jenderal Xin kakaknya Xin Sang, dan Jenderal Xin yang tak ingin adiknya terluka dan terseret dalam masalah besar ini pun memutuskan untuk membawanya ke istana, dan insiden di dalam ujian menara ini hanya mereka anggap kecelakaan, sehingga mereka tak mencari tahu lebih dalam penyebabnya. 伤了你。哥，只是一场误会。其实，在陈桥镇上，什么事都没发生。 Dan benar saja tak lama setelah itu, Wei Zong dan para pasukannya langsung mendatangi sekte divisi Zai Feng dan berencana untuk memusnahkannya, hanya atas dasar kerugian karena Lu Ping telah merobohkan menara tersebut, ditambah Lu Ping adalah buronan grup Sanhai, sehingga kesempatan ini tak mungkin Wei Zong lewatkan. 快点！好，哼，回来又不知道。有没有什么尾巴？风堂给我封起来，一个都不能放过！你和斋风堂，哥哥去哪里，我就去。陆平人哪儿去了？我已经把他开除了。加上听到魏老这臭小子，肯定躲到后山去了。 Di satu sisi Tianxi dan para murid lainnya juga berencana menyergap Lu Ping di sana, namun sungguh sialnya, ternyata yang lewat di jalan tersebut bukanlah Lu Ping, melainkan ayahnya dan para bawahannya. 爹，怎么啊？怎么不觉得疼？不是，打头阵把陆平给抓了。哎呀！ Kejadian ini juga mereka manfaatkan untuk memojokkan Wei Zong dan putranya, dan kini mereka mau tak mau harus menyudahi rencananya, karena kini seluruh murid divisi Zai Feng telah mengetahui jika Wei Zong dan putranya telah berbuat curang di ujian barusan, bahkan tindakannya hampir saja membunuh mereka semua termasuk Lu Ping. 何关系？苏台是你的徒弟，也是我的徒弟。 这就是为什么你要我跟你来。 Tetapi kejadian ini benar-benar membuat Lu Ping kesal kepada gurunya, yang itu disebabkan karena sebelumnya ia telah dimarahi, dihina, bahkan diusir dari sekte Zai Feng tepat di hadapan para murid lainnya, yang kenyataan itu rupanya hanyalah tipuan gurunya, yang ia lakukan demi kebaikan Lu Ping itu sendiri. 去不了点破，总能找到别的办法。还有机会。 Di sana mereka juga membahas rencana selanjutnya yang ternyata, ujian yang sebelumnya mereka ikuti dianggap gagal dan sekte Zai Feng didiskualifikasi. Hal itu bisa terjadi karena sekte Zai Feng telah merobohkan menara suci dan membuat kerugian yang sangat besar, dan hanya ada satu cara untuk tetap mengikuti ujian selanjutnya yaitu, dengan bergabung dengan salah satu sekte besar di ibu kota, dengan harapan mereka bisa diterima dan tetap bisa mengikuti konvensi ujian selanjutnya. 蛟龙入。 弟子比不上师傅。没有斋风堂，陆平不会是现在这个样子。腿子不一样，他的自尊心啊！别，不要离开我！大师兄，就当重新开始认识。搞也不错嘛，哎，来。 Tetapi rupanya Luo salah satu utusannya masih hidup, dan berhasil sampai di markas besar grup Sanhai, yang kebenaran ini pastinya akan menjadi masalah besar untuk Lu Ping dan orang di sekitarnya, karena sekarang grup Sanhai telah tahu posisinya dan keberadaannya di sekte Zai Feng. 没有人能走出山海。带走。东部山主已经布置妥当。 Cerita beralih di Kaifeng tempat di mana sang raja singgah. Di sana rupanya juga sedang membicarakan kompetensi bela diri yang sebentar lagi akan diadakan,
yang acara ini rutin mereka lakukan selama 3 tahun sekali, dengan tujuan untuk memilih orang berbakat, yang para pemenang tersebut berkesempatan dapat gabung dan bekerja untuk istana. 呀，为了武举之事，选。为国尽忠，何足挂齿？只怕夏大人不这么认为。满门忠烈，御武中郎将方琼，这次点破大会，点的臣定不负夏大人拭目将军无法，不过是旧伤复发罢了。 Setelah pertemuan tersebut, kini Jenderal Shin mengunjungi adiknya, namun di sini ia sedikit dibuat marah oleh adiknya dikarenakan adiknya melatih ilmu rahasia yang seharusnya tak orang lain melihatnya, termasuk pengawalnya Zian. 这流光飞舞乃是秦家秘传的剑术，按照家规领罚吧。 Di satu sisi Luping dan rekannya juga sedang melakukan perjalanan menuju Kaifeng, namun mereka tak mempunyai bekal sama sekali, dan untungnya Luping sempat mencuri plakat resmi keluarga Shin yang dibawa Shin Sang saat itu, sehingga perjalanan mereka kali ini terjamin selamat dan sampai tujuan. 大殿一步，你不用去看看同门吗？天照只收世家子弟。 Di saat itu Shin Sang juga mendatangi sekte Tianzhao, yang sekte ini merupakan sektenya dulu, dan tujuannya kali ini yaitu untuk gabung seperti dulu, agar ia bisa mengikuti konvensi tempur tenaga yang sebentar lagi kerajaan Zhou adakan, namun setelah Shin Sang sampai di sana, ia langsung mendapatkan hinaan dari Luo Ting, salah satu murid paling berbakat di sekte tersebut. 不论是主子，还是大会，相信很快便会见识到。还有哪有？我怎么敢动我们的大金主？ 那再不济， Dengan bantuan plakat keluarga Shin, pastinya mereka akan mendapatkan perlakuan yang sangat baik, termasuk makanan dan tempat tinggal di perjalanannya, bahkan untuk mendapatkan ini semua, mereka tak harus mengeluarkan uang sepeser pun. 怎么应付点破，应当还可以。是招呼整个开封城。却是独此一份儿，请。 习武之人又不是来做和尚的。赵希凡， Namun saat mereka makan, tiba-tiba datanglah Wei Tianxi dan para bawahannya, yang keberadaannya sudah pasti membuat dirinya kesal, sehingga tanpa memperdulikan konsekuensinya, ia tak ragu untuk menyerangnya, bahkan hampir merusak seluruh barang-barang yang berada di restoran tersebut. Beruntungnya ada seorang wanita pemabuk yang bernama Chuming, yang ikut menghentikan kekacauan ini, namun setelahnya wanita tersebut pergi begitu saja, bahkan ia tak mau mengatakan namanya, dan tak peduli siapakah orang yang ia tolong barusan. 炮也不一定能看得明白。哎呀，说什么呢？能陪我们一同前去天照武院。 Dan ternyata tujuan pertama mereka datang ke Kaifeng yaitu, untuk mendatangi sekte Tianzhao dengan tujuan untuk gabung, namun Bo Yu lagi dan lagi tak ikut bersama mereka, hanya dengan alasan sesuatu yang sebenarnya tak terlalu penting. 第一次，我同意大师兄。我们世家弟子与那些都是师傅的门生，突破明之破之时， Sesampainya Luping dan rekannya di sekte Tianzhao, mereka mendapatkan pandangan yang cukup serius dari para murid di sana, yang itu semua sudah pasti lantaran Luping dan temannya dianggap aneh, karena menggunakan pakaian yang mirip dengan pengemis. Dan rupanya hadiah yang gurunya berikan bukanlah sesuatu yang penting dan berharga, melainkan racikan bubuk mesiu, yang hampir saja hadiah tersebut melukai salah satu murid di sekte tersebut. 秦家可是 客栈的人不是说陆平他们来天照了吗？后院人多手残。 Untungnya di sana ada Shin Sang yang membantu mereka semua, bahkan ia tak marah ketika plakatnya digunakan untuk keperluan mereka belakangan ini, tetapi keributan itu memancing Chuming turun tangan, dan dia rupanya adalah wanita yang menyelamatkan Luping dan rekannya di restoran barusan. 算大发好心，让你长长见识。是你，师傅，来寻找崇敏师傅的，没想到冲撞了。
Dan ternyata Cuming adalah kenalan lama Gouyu, yang kedatangannya kali ini tak lain ingin memohon kepadanya untuk menerima Luping dan rekan lainnya sebagai murid, sehingga jika mereka bisa gabung, maka Luping dan rekannya dapat mengikuti konvensi tempur tenaga yang sebentar lagi akan diadakan. 哎呀！全部给我滚出藏经阁！ Akan tetapi kedatangan mereka kali ini langsung Cuming tolak mentah-mentah, dan hal ini pastinya akan memutuskan harapan Luping, karena ia selama ini berharap bisa mengikuti konvensi tempur tenaga, tak lain demi jawaban atas segel yang terus menyiksanya selama ini. 陆明又不肯收徒，我看你哥之后，哥哥今天就再没说。是金石为开吗？我打听了一圈，楚敏来，大师兄说的没错，就当是你今天提点我的谢礼。 不管遇到什么险情。 Dan disinilah kedekatan Luping dan Xin Sang mulai terbentuk, ketika Xin Sang merasa kasihan dan ia ketahuan sedang membantu Luping dengan sekantong uang, namun bantuan itu Luping tolak, dengan alasan ia sudah merasa cukup atas bantuan plakatnya kemarin. 竟然是我导致你们拜师失败的。事情，对不起。你说什么？再说。我说。 Belum sempat Luping mengembalikan uangnya Xin Sang, Molin dan yang lainnya sudah sampai di sana, dan kini uang tersebut Sutang temukan, sehingga Sutang pun langsung bertanya kepada Luping dari manakah uang tersebut berasal. Sutang, 的路可能一时相。 Dan disinilah terungkap mengapa Cuming selalu melakukan hal yang tidak bermanfaat. Ternyata, dulu ia mempunyai kekasih seperjuangan hidup dan mati, namun kini orang tersebut telah tiada, dan kini hanya meninggalkan luka yang sangat dalam di hati Cuming. 知事里，活在过去。此生不抱什么念想。 Karena usaha keras Gouyu, ditambah Luping dan para rekannya, akhirnya usaha mereka Cuming hargai, dan kini mereka telah resmi diangkat menjadi murid, dan dipandang sama rata seperti para murid-murid lainnya. 您来尝尝。这周是这帮年轻人。怎么回事？明日来藏经阁招。 Sebagai guru yang baik tentunya tak tinggal diam, ketika para muridnya terlihat lemah dan tak berdaya, maka dari itu Cuming mempertaruhkan keberuntungannya dengan menggunakan metode terlarang, demi meningkatkan kekuatan mereka dengan instan, tetapi teknik terlarang ini sangat beresiko, yang salah satunya bisa kehilangan 6 indera jika gagal, bahkan lebih parahnya bisa kehilangan nyawa bagi yang menjalankan teknik tersebut. 我为什么要帮他？小姐，不利，跟上他。 Teknik terlarang pun telah dimulai, mereka saling mempertaruhkan keberuntungannya masing-masing di sana, bahkan Xin Sang dan Zian juga terpaksa Cuming gabungkan dalam formasi tersebut, hanya dikarenakan ia dianggap ancaman karena berencana melaporkan kejadian ini. 命了是吧？我现在就去告诉哥哥。秦小姐，现在生死由。 Sungguh betapa sedihnya mereka semua ketika sadar jika formasi ini gagal, bahkan mereka sebagian kehilangan 6 indera mereka termasuk Luping dan Xin Sang. Bukan hanya itu, kejadian ini juga sampai di telinga para murid lainnya, sehingga masalah ini benar-benar membuat mereka menyesal dan ketakutan. 不只是破之力，而是直接。小姐，小姐，西凡是听力，木林是修。 你们看这个，德端做的正，绝不沾染斩破这的。奴隶便是，我要。 Dan saat mereka sedang diinterogasi, di sini Luping memberanikan diri untuk membawa mereka kabur dari sana, bahkan kejadian ini membuat Luping harus berpikir dengan keras, demi untuk memecahkan masalah yang baru mereka hadapi saat ini. 他们人太多，能走一个。 哎，
的修为哪比得上当年的你？ Ternyata untuk memecahkan teknik terlarang tersebut diperlukan konsentrasi dan usaha yang ekstra, yang hal itu dibuktikan ketika Su Tang lebih dulu memecahkannya, tepat sebelum para murid sekte Tianzhao menangkapnya. 手下不必留情了，一起上，把他们给我抓！死了。跟我走。 Di satu sisi Sifan terpaksa memecahkan formasi ini dengan cara yang nekat, lantaran ia yang berada di posisi kurang baik, ditambah keselamatan Lu Ping dan Xin Sang sangat terancam di sana, sehingga Sifan mau tak mau terpaksa mengambil resiko dan ia tak peduli dengan akibat yang menimpanya. 妈，不急了，洛婷不会放过陆平。地方尽快斩破，不会让你出去，便宜了洛婷他们。 Di satu sisi Xiaobo melaporkan kejadian ini kepada Jenderal Xin, dan begitu Jenderal Xin mengetahui hal tersebut, ia langsung dibuat tak percaya karena ia tahu betul jika adiknya tak mungkin melakukan itu, apalagi meningkatkan kekuatannya menggunakan teknik-teknik terlarang seperti yang Xiaobo maksud. 以桑儿的安危为重。是。我都骂你赶紧走了，你还回来？ 要在山海楼， 谢谢你。 Dan masalah mereka kini menjadi rumit ketika Jenderal Xin ikut turun tangan dalam menyelidiki kejadian ini, dan kini mau tak mau mereka semua kembali mempertaruhkan harapannya kepada Lu Ping dan Xin Sang. 你去撒个酒疯拖住他们。喝多了，哎呦喝呀，不行了，啊，哎呀！ 我就擅自做主把他给带来了，如此百般的拖延时间，现在你总……哎， Beralih di kondisi Lu Ping dan Xin Sang yang semakin terpojok karena belum bisa memecahkan formasi ini, Xin Sang yang pada dasarnya ingin menyerah dan jujur pun kini menjadi berubah pikiran, sehingga tekadnya membuat formasi terlarang tersebut mampu ia pecahkan, begitupun dengan Lu Ping yang juga berhasil menyelesaikan formasi tersebut. 做你的眼睛。 兄长应该也一起来，到时候让我挑断你的手脚筋。我已经派弟子去请令妹了，估计是冒犯了。 我从来就没听说过，明明是你心生歹念，对秦小姐，此人垂涎秦小姐已久，竟然跟至此。 Untungnya tak satu pun dari mereka terbukti telah melakukan teknik terobosan terlarang yang dimaksud, sehingga alih-alih mereka ditangkap dan dihukum karena menggunakan formasi terlarang, di sini Xiaobo dan para murid lainnya malah dibuat malu sendiri, bahkan tindakan menuduh mereka terdengar jelas tepat di hadapan para murid lainnya. 干累了就睡了一觉。破凶险，哪有这么容易？总要给舍妹一个交代大人，莫要多生事。 Di satu sisi ternyata Jenderal Xin tahu jika adiknya telah berbohong kepadanya tentang formasi terlarang barusan, yang kebenaran ini rupanya tak Jenderal Xin pedulikan, karena yang ia khawatirkan di kejadian barusan ternyata hanyalah keselamatan adiknya semata. 更不应该，我知道错了，我以后再……你呀，今日起，你必须在府里尽，我就不再追究了。但是目光的焦点，一不可行察。哭丧着脸，六魄之间的排列组合无尽。 Sungguh kagetnya Su Tang setelah tahu jika pembuluh nadi Sifan tertutup, yang itu semua terjadi karena ia yang terlalu memaksakan memecah formasi terlarang saat itu, sehingga kini Sifan terluka dan tak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. 万事，顺其，你也不必向他提起，我不想成为任何人眼中的累赘和废物。啊！
说话那么大声，连聋子都听到。 Di saat itu juga Luping memberanikan diri untuk mendatangi kediaman Xin Sang hanya untuk mengganti rugi atas bajunya yang disobek kemarin, dan walaupun ganti ruginya adalah baju yang murahan dan terlihat jelek, tetapi Xin Sang bersedia menerima itu semua. 没收到徒弟，能小姐还是护着陆公。是我。府岂敢擅闯？若是被发现，少卑是因为担心我才来的。打开看看。你这是拿来道歉的？行头，这些形式上的东西不重。 Singkat cerita, konvensi tempur tenaga telah dimulai, dan ujian pertama yang harus para peserta lewati yaitu menyangkut kekuatan roh pada tubuh peserta masing-masing, dan di kesempatan inilah yang Luping nantikan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rantai segel yang selama ini menyiksa tubuhnya. 廉颇大会第一，立可进阶。至于金功登高，取得令牌者，小心点儿！你趴在那儿不动，快点下来啊！不许就下。 Di ujian pertama mereka ternyata melibatkan pengetahuan dan sastra, yang hal itu sudah dipastikan hanya mampu dipelajari dari sekte yang kaya, sehingga mereka sebagian gagal dalam ujian, dan sekarang hanya memiliki harapan kepada Su Tang yang ujiannya hanya mengetes keahlian beratnya saja. 什么都不是，本来就是官选考试，世家子眼下只能看苏唐了。太瘦弱，还是早些放弃吧。 苏唐，我通过了。徒弟， Karena Xin Sang curiga dengan pamannya jika ia mengenal Luping, sehingga Xin Sang memutuskan untuk menemui Luping dan berniat untuk mempertemukan antara ia dengan pamannya, dengan harapan pamannya adalah orang yang dapat menjawab tentang segel yang selama ini menyiksanya. 跟我去吧，文叔叔已经走了。啊？应该已经送文叔叔回府了。将军吩咐了，先生在此。 Dan benar saja, rupanya Paman Wen adalah orang yang telah menyelamatkannya dulu waktu berada di markas besar grup Sanhai, dan kebenaran ini langsung membuat Luping sangat bersedih dan bersalah, karena menurutnya luka yang sekarang Paman Wen dapatkan adalah sebab dari aksi penyelamatannya dulu. 但我管秦将军待我不薄。 孤苦伶仃的男孩被掳去山海楼，还有一位大侠把他救出，只想要寻找自己的救命恩人。小混叟，你还活着？我和苏唐留在斋风堂。平儿，平儿。 Namun tak lama setelah itu, segel di tubuh Luping kembali kambuh, dan begitupun Paman Wen yang melihat kejadian itu langsung dibuat khawatir, kini ia juga ikut memikirkan keadaan Luping yang semakin parah. 平儿，信给师傅，顺便会教我真当你是朋友，他们能够。我等你。小贼，傻站着干什么？行。 Setelah pulang dari kediaman Paman Wen, Luping langsung menemui Xin Sang, dan di saat itulah ia mengajaknya pergi ke toko arak untuk sedikit bersantai. Di sini Luping juga menceritakan betapa kejamnya siksaan grup Sanhai kepadanya, yang kekejaman itu berakhir setelah Paman Wen mengaku telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. 谢谢你，在山海楼见遍了人间的丑恶。 就是为了能和你在一起。 Kebenaran ini pastinya akan membuat Xin Sang sangat tersentuh. Ia yang mengira Luping adalah anggota grup Sanhai pun kini mulai membuang dugaan itu, sehingga Xin Sang malam ini memutuskan untuk berdamai dengan Luping, dan akan mengikuti semua kata yang terucap di dalam hatinya.
Karena murid divisi Zaifeng tak mempunyai baju yang layak, di sini Sifan memutuskan untuk membelikan mereka baju, dengan gioknya sebagai jaminannya. Namun sungguh sedihnya hati Sifan, setelah ia tahu jika Lu Ping malah bersikeras untuk pergi meninggalkan mereka semua. 如果点破大会，好好好，成全你无。 Kondisi Lu Ping yang semakin parah, ditambah ia adalah buronan grup Sanhai, hal inilah yang mendasari Lu Ping ingin pergi meninggalkan mereka semua, dan tak ingin melihat satupun orang di sampingnya terluka ataupun berkorban untuknya. 这是我特意去定做的武服。之人，现在打比赛又要靠我才能有赢判大人。斋封一派，你走吧，你现在就走。你今晚就多烧几炷高香，自求多福吧。 我知道你的心思，哥，你其实很在乎。海楼再次前来追，谁能保护我？你留在他身边。 Konvensi tempur tenaga selanjutnya telah dimulai, namun di ujian ini Lu Ping tak ikut bertanding dengan mereka, sehingga kini mereka harus berjuang sangat keras melewati setiap rintangan, karena sekarang mereka telah kehilangan satu anggota yang memiliki peran penting di dalam timnya. 比赛限定2个时辰。 简之人哪还需要什么光明正大的？弃赛，游戏才刚刚收着力气，就是想看看你们。秦家小姐，你难道……我们走吧。 Di satu sisi, Xin Sang yang melihat divisi Zaifeng berjuang mati-matian melawan sekte Tianzhao dibuat sangat khawatir, karena di sini Xin Sang tak bisa membantunya, dan yang bisa ia lakukan sekarang adalah mencari Lu Ping, dengan harapan Lu Ping mau berubah pikiran dan kembali gabung dengan timnya. Namun kini Lu Ping tetap bersikeras untuk pergi, setelah sebelumnya ia berjanji untuk bertemu dengan Paman Wen di suatu tempat, dan disitulah Paman Wen pernah berjanji kepada Lu Ping, akan membantu melepaskan segel yang selama ini menyiksanya. Dan karena pertandingan ini sangat berarti untuk divisi Zaifeng, maka Xin Sang harus menggunakan berbagai cara, agar Lu Ping mau gabung dengan timnya dan menyelamatkan divisi Zaifeng dari kekalahan. Tetapi tak lama setelah itu Wei Tianxi malah mengacau di sana, bahkan ia berhasil menemukan lencana pemberian Paman Wen kepada Lu Ping saat itu, yang tak sengaja terjatuh di sana. Dan karena Paman Wen adalah pengawas di ujian ini, Wei Tianxi malah berencana menggantikan pertemuan Lu Ping dengannya, dengan harapan setelah bertemu dengan Paman Wen, Wei Tianxi mendapatkan kemudahan saat bertanding melewati ujian. Di sisi lain Sifan dan rekannya sedang berusaha mati-matian melawan Luo Ting dan bawahannya, sedangkan Lu Ping yang awalnya ragu menolongnya kini berubah pikiran, setelah ia menggunakan kekuatan suaranya dan mendengarkan kesulitan mereka. Dengan kekuatan udaranya pastinya Lu Ping bisa menolong mereka dengan sangat cepat, dan setelah sampai di sana, Lu Ping tanpa ragu sedikit pun menghajar mereka semua, bahkan kini mereka juga berhasil menukar kembang api kekalahan yang berada di tangan Luo Ting.感 东赛区烟火已经燃尽，还差了些什么？
Karena Lu Ping mempunyai janji dengan Paman Wen untuk bertemu di suatu tempat, di sini ia langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Namun betapa sedihnya hati Lu Ping setelah melihat Paman Wen sudah terluka parah, dan tempat tersebut ternyata barusan terjadi pembunuhan. Beruntungnya Jenderal Xin dan pasukannya segera datang ke sana untuk menghentikan pembunuhan tersebut. 是文大人受伤。你现在去只会乱上加乱。消息马上通知我。是不是出了什么事啊？是我害了他。如今，你还是不愿意相信我宅。文叔叔把我们给杀了，我们一路逃亡，遇上山海楼这么凶残，自然不会放过你。对对对，这是天意。只要文大人一醒来，真相自然。糟了，在杏花楼小酌，醒来之后，山海楼。 Dan disinilah Paman Wen menceritakan kejadian pembunuhan di dalam gedung tersebut yang intinya, Paman Wen terlalu lama menunggu Lu Ping di tempat itu, sehingga keberadaannya telah diketahui para utusan pembunuh grup Sanhai. Untungnya pasukan Jenderal Xin bergegas ke sana, dan juga di perkelahian itu Paman Wen berhasil melukai salah satu utusan grup Sanhai tersebut, yang luka itu tak akan bisa sembuh dalam waktu singkat. 您是说伤口加深，流血不止。将军对陆平一直惩戒的行踪，难道不是你？ Kini keputusan Lu Ping sangatlah tepat, ia sudah kesal bersembunyi dan kabur terus dari kejaran grup Sanhai, dan kini Lu Ping tak peduli lagi dengan keselamatannya, mau utusan grup Sanhai yang turun tangan, atau bahkan pemimpin grup Sanhai sekalipun yang datang, Lu Ping tak akan peduli dan takut sedikitpun ketika menghadapinya. 朋友之间喝到大醉，是什么面对？不如坦然应。碰你的时候，你可别哭啊！ Kejadian ini malah membuat Lu Ping mencurigai gurunya, setelah ia tahu jika gurunya terluka di bahu kirinya, sama persis seperti yang Paman Wen ceritakan, dan entah kebenaran seperti apa yang sesungguhnya terjadi, yang pasti Lu Ping tak akan langsung mempercayai perkataan mereka semua. 状元回来，试问以后还有谁敢？刚才没被人打伤吗？先回去休息一下。难道这一切都是巧合？怀疑师傅。这样才能封住血腥味。 Tibalah di ujian terakhir konvensi tempur tenaga, yang di ujian ini hanya menyisakan sekte divisi Zaifeng dan sekte Putri Tianzhao, yang di babak ini masing-masing anggota sekte diwajibkan untuk bertarung satu sama lain, tak terkecuali Lu Ping dan Xin Sang. 需在台上比试武艺。开始。徒弟啊，这局马上就要结。Karena pertandingan sebelumnya kedua anggota masing-masing sekte sama-sama tereliminasi, kini hanya tersisa Lu Ping dan Xin Sang, sehingga siapapun yang memenangkan pertandingan ini, maka tim tersebut akan menjadi juara konvensi tempur tenaga tahun ini. Tanpa adanya rasa berbelas kasih sedikitpun, mereka saling mengeluarkan jurus terbaiknya, hingga sampai di titik Lu Ping hampir kalah. Tetapi Zian yang ternyata dari awal menyukai Lu Ping pun nekat menyelamatkannya, bahkan Zian juga menggunakan jurus rahasia milik keluarga Xin, untuk menghindari serangan Xin Sang tepat di hadapan semua orang. 你什么时候偷学的？没有，想过要破解流光飞舞。 Karena Zian telah melakukan kejahatan besar, kini dirinya diancam akan dibunuh keluarga Xin, namun Lu Ping tak akan tinggal diam, dan disinilah mereka membuat kesepakatan yaitu, akan melakukan pertarungan sekali lagi, dan siapakah yang memenangkan pertandingan ini, maka pemenang tersebut memiliki kebebasan kepada Zian. 一个交代。只要背负着家族荣辱，此事终究与你无关。 Namun di pertandingan ini rupanya telah mereka rencanakan tak lain, hanya demi untuk menyelamatkan nyawa Zian, karena sebenarnya Xin Sang tak sama sekali mempunyai keberanian untuk membunuh pengawal setianya dari kecil, yaitu Zian.
根本不想杀林。他息怒了。傻瓜，得罪了。遇到你，我必下杀手。Setelah kemenangan itu, kini Xian terpaksa Lu Ping serahkan kepada Chu Ming, guna untuk mendapatkan arahan yang lebih baik lagi, dan kejadian ini juga dapat membebaskan Xian dari perbudakan keluarga Xin, yang selama ini terjadi turun-temurun dari generasi keluarganya. Kejadian ini pastinya membuat Jenderal Xin sedikit marah, sehingga adiknya dihukum dan disuruh menyalin ratusan kata, namun tak lama setelah itu Lu Ping datang dan menyelinap masuk di kediamannya. 都是状元了，无需让我知道。姨俩不需要跑到来，也有我的一半。你流氓！我便回到家乡。 Kemenangan mereka kali ini membuat Raja Cairong senang, karena di negara ini masih ada orang berbakat yang tak sombong sama sekali, sehingga kebenaran ini langsung Raja Cai terima, dan ia langsung memberikan uang yang cukup banyak untuk mereka semua. 孑然一身，行走先给些银子。可是这么多的银子，我真是。 Namun kini keanehan gurunya semakin terlihat, sehingga sekarang dugaan Lu Ping semakin kuat, jika gurunya terlibat dalam pembunuhan Paman Wen saat itu. Untuk memastikan dugaannya, Lu Ping dan rekan lainnya bekerja sama mengungkap kebenaran ini dengan cara apapun itu. 陆平，清了我，你又敢说你看清了师傅？我不允许有人这么质疑他。我的样子看起来，实在像是……那我们就分头去找证据。我比任何人都愿意相信。你终于发现为师的魅力了，竟然主动。房间干什么呀？你从来不喝。明明。反正过了今夜，也就。 Di satu sisi Xin Sang dan Sifan berusaha mencari kebenaran melalui Wei Tianxi, karena di saat kejadian pembunuhan Wei Tianxi juga berada di tempat tersebut, namun untuk saat ini kondisinya masih belum sadar, dan juga belum bisa memberikan penjelasan atas kebenaran yang telah terjadi. Di saat itu Lu Ping juga sedang menginterogasi gurunya, dengan harapan gurunya mau mengakui keterlibatannya di pembunuhan kemarin dan mengatakan kebenaran ini semua, serta memberitahukan rahasia yang sebenarnya gurunya sembunyikan sejak dulu, namun karena gurunya tak mau mengatakan apapun, Lu Ping terpaksa menyerangnya bahkan melukainya. 为何同样的伤痕会出现在师傅身上？撒下的种子。 Dan setelah Wei Tianxi sadar, dirinya langsung menceritakan semua kebenarannya, yang rupanya dalang dibalik ini semua adalah Paman Wen. Dia ternyata adalah ketua pimpinan cabang grup Sanhai yang berada di ibu kota, dan Paman Wen bukanlah dewa bandit yang sesungguhnya, yang berarti Paman Wen bukanlah penyelamat Lu Ping, melainkan adalah sosok perwujudan musuh yang sesungguhnya. 凭据解锁吗？为什么要杀你？上线是文歌城。 Tetapi kebenaran itu terlambat Lu Ping ketahui, sehingga sekarang Lu Ping tak punya jalan keluar lagi, begitupun dengan Sifan dan Xing Sang yang sedang menghadapi Wei Zong dan pasukannya, karena persekutuannya dengan grup Sanhai telah terbongkar. 出敏师傅，你们一出敏师傅，得回客栈。 Untungnya Chu Ming juga ikut membantu di sana, dan sekarang kini mereka telah menghadapi masalah yang sebenarnya, mereka kini tak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali segera menemukan bukti yang jelas untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sekarang. 说过，摘风不。是。草堂找证据的。开封找陆平，大师兄你疯了吧？ 我们去找他。
Sungguh betapa murkanya hati seorang Lu Ping, setelah ia sadar jika Paman Wen sosok yang ia anggap pahlawan dan penyelamatnya, rupanya adalah musuhnya yang sesungguhnya. Namun rupanya Lu Ping tak sebodoh itu, ia lebih percaya dengan gurunya, daripada dengan orang yang baru ia kenal, bahkan orang tersebut juga mengaku sebagai penyelamatnya. 记住我跟你说的。归有道。 你不了解。 Namun kini masalahnya muncul, ketika Paman Wen memaksakan dirinya untuk meminum ramuan yang diracik grup Sanhai, dan ramuan tersebut rupanya hasil dari campuran darah Lu Ping saat disiksa di gedung Sanhai dulu, yang itu tak lain demi untuk mendapatkan setengah kekuatan yang Lu Ping kuasai, tetapi ramuan ini hanya berlangsung sangat singkat. Di satu sisi Xin Sang sedang menginterogasi orang di sekitar kediaman Paman Wen, dengan emosi yang sangat membara, Xin Sang mengacak-acak kediaman Paman Wen, demi untuk menemukan identitas Paman Wen yang sebenarnya, yang tak lama setelah itu Jenderal Xin juga datang di tempat tersebut. 我们发现文歌城是山海楼，你相信我？文歌城此次，你可否先行出动龙界军？哥，你是不相信我？ Untungnya Guo Yu bergegas melemparkan kunci untuk membuka brankas rahasia Paman Wen di kediamannya, dan setelah Jenderal tahu identitas Paman Wen yang sebenarnya, dirinya langsung dibuat murka, dan bergegas mengerahkan seluruh pasukan terbaiknya untuk memburu Paman Wen tersebut. 都做了，剩下的。 Dan disinilah terungkap, jika Lu Ping adalah bahan obat paling berharga untuk grup Sanhai, yang itu terjadi karena Lu Ping terlahir sebagai sang pembangkit. Bukan hanya itu, Paman Wen juga bilang jika orang tua Lu Ping juga sama seperti dirinya, yaitu sang pembangkit, namun kini orang tuanya telah mati lebih awal di gedung Sanhai, dikarenakan kehabisan darah karena terlalu sering diambil untuk diracik menjadi ramuan. Untungnya Sifan dan rekannya tak membiarkan Paman Wen membawa Lu Ping pergi begitu saja, dan disinilah Sifan berhasil menguasai dua kekuatan di tubuhnya, yang hal itu terjadi setelah Sifan mengerahkan kemampuan pikiran terbaiknya, tepat saat berada di ambang kekalahan. Dengan dua kekuatan di tubuh Sifan, tentunya sangatlah mudah untuk membunuh Paman Wen di hadapannya. Hanya berbekal belahan bambu yang berada di sampingnya, Sifan berhasil membunuh Paman Wen hanya menggunakan sekali serangan, yang rupanya tak cukup sampai di situ. Molin juga melepaskan busur panah beracunnya tepat menembus jantungnya. 看来还是我天下第一刺客厉害，小爷运气这么好。四处皆已搜遍，未能发现文大人。再找。 Karena Lu Ping telah jujur dengan identitasnya, di sini Sifan juga memberitahukan kebenaran kepada seluruh rekannya, jika dirinya bermarga Yan, bukan Zhao, dan entah apa tujuan Sifan pergi dari kediaman Yan saat itu, yang kemungkinan besar itu semua didasari karena adanya konflik di dalam keluarganya kala itu. 我的父母就是血海深仇，我还是一无所获。你已经够让他们光宗耀祖。 我都绝对不会。Di satu sisi Xin Sang sangat khawatir dengan keadaan Lu Ping, tetapi setelah kakaknya memberitahukan jika kondisi Lu Ping sekarang sedang baik-baik saja, kini Xin Sang baru bisa tenang. Namun setelah kejadian ini Jenderal Xin menjadi khawatir dengan keselamatan adiknya, karena selama ini Jenderal Xin selalu curiga dengan Lu Ping, sehingga di sini Jenderal Xin menggunakan cara apapun demi untuk menghalangi dan menjauhkan adiknya bergaul dengan Lu Ping. Bukan hanya menjauhkan dari adiknya, bahkan Jenderal Xin berencana membunuh seluruh orang divisi Zaifeng, hanya karena Lu Ping dan rekannya telah mengetahui kebenaran jika Paman Wen adalah pemimpin mata-mata grup Sanhai selama ini. 我北统御
属下明白，定会亲自。 Dan yang Jenderal Xin takutkan adalah, ketika salah satu dari mereka mengadukan kebenaran ini kepada sang kaisar, maka reputasi Jenderal Xin dan keluarganya akan hancur, yang hal itu terjadi karena hubungan Jenderal Xin dan Paman Wen sangatlah dekat, bahkan yang membawa Paman Wen ke ibu kota dan menjadikan sebagai pengawas adalah Jenderal Xin itu sendiri. 不如索性杀出去。趁大部队未到，大家快跟我走吧。跟我来。 Beruntungnya Zian bergegas menemui mereka dan memberitahukan rencana Jenderal Xin jika akan memusnahkan sekte divisi Zaifeng, yang kebenaran ini pastinya membuat semua orang kaget, dan kini mereka harus segera mencari cara untuk kabur dari ibu kota tersebut. 怎么样？我人被命贱，各位少。斋风堂虽然简陋，但胜在活。 Tetapi sungguh sialnya saat mereka akan kabur, para pasukan Jenderal Xin tersebut telah mengepung mereka, dan saat Jenderal Xin melepaskan panah mengarah ke mereka, di sini Zian memilih memasang badan dan mempertaruhkan seluruh nyawanya demi keselamatan mereka. 她只不过是个普通女子。是，乃是我秦家。你颠倒黑白，罔顾人。陆平，这次点拨大会出事。 Apa yang dialami Zian benar-benar membuat Lu Ping sangat marah. Orang yang belakangan ini membantunya dan berulang kali menyelamatkannya harus terluka dengan cara yang sangat kejam, tepat di depan mata kepalanya sendiri. Niatnya Lu Ping dan rekannya akan bertarung mati-matian melawan pasukan Jenderal Xin, namun kini perkelahian mereka harus usai, ketika Dewa Bandit yang pernah menyelamatkan Lu Ping dan Su Tang berada di sana. 一直在看着我们。他日有缘，中甘休的，我们4人同行目标。好端端的妹妹，说不要跟我一起，我可以帮你打架，帮你挡箭的。好保护她，别让她出任何事。走。 Namun saat mereka sedang berada di perjalanan dan akan kabur, disitulah ia mendapatkan pesan ancaman dari keluarga Wei Zong, yang surat tersebut tertulis jika Lu Ping tak segera pulang, maka nyawa seluruh anggota divisi Zaifeng yang menjadi taruhannya. 难道大师兄就不想先睡到后半夜？禀赋世家弟子的做派，被你牵连习惯了。戏码吗？意思，权力，你们不明白，没有人能就可以再。 Karena Lu Ping tak mampu melawan mereka semua, di sini ia membuat kesepakatan kepada Wei Zong, jika Lu Ping berhasil melepaskan putranya dari tangan grup Sanhai maka, Wei Zong harus bersedia melepaskan seluruh anggota divisi Zaifeng tersebut. 那魏老爷打算怎么处置在下？日后还有张平，你儿子伤成这样，你还甘愿给我还你儿子？你撤出斋封。魏府怎么会有山海楼的人？你可知道，勾结山海楼是将龙界军引到此？好你个陆平，军被人当刀子使了！想想，此人必亡。把他看好了。是，陆平，我儿子怎么还？ Tetapi tak lama setelah itu utusan ketiga grup Sanhai telah sampai di sana, dengan tanpa basa-basi utusan tersebut langsung membunuh Wei Zong yang berdiri di hadapannya. Beruntungnya para pasukan Jenderal Xin bergegas ke divisi Zaifeng, dan membantu membasmi para anggota grup Sanhai yang berada di sana. 人还在，斋封就不会散。爹，跑啊！爹，走啊！ 你守在这儿，我去后山。 Dan disinilah terungkap sosok Dewa Bandit yang selama ini Lu Ping cari tak lain adalah gurunya sendiri, yang kebenaran ini langsung membuat Lu Ping sangat bersalah kepadanya, lantaran selama ini Lu Ping sering tak patuh, sering menghinanya, bahkan selalu meremehkan kemampuan gurunya sendiri. 小事是逃命。
Karena tidak ada jalan lagi, Guoyu dan Luping memilih mempertaruhkan keberuntungannya yaitu dengan lompat dari tebing, yang tak lama setelah itu Jenderal Xin dan Sifan sampai di tempat tersebut. Tak berselang waktu lama, penguasa Balai Gunung Wuji yang bernama Yan Oyuchi juga telah sampai di sana, dan rupanya orang tersebut adalah ayah kandungnya Yan Sifan, dan bisa disebut sebagai salah satu master, karena telah berhasil menguasai 5 kekuatan di tubuhnya. Di saat kritis seperti inilah, Guoyu kembali mengorbankan nyawanya demi Luping, setelah ia pernah kehilangan setengah kekuatannya karena mengeluarkan Luping dari penjara dan membuka 20% kekuatannya, kini gurunya tak ragu sedikit pun lagi ketika menghabiskan seluruh kekuatannya bahkan hidupnya sekalipun, hanya demi untuk menahan dan memperlambat jatuhnya Luping dengan harapan, pengorbanannya berhasil dan Luping tak mengalami luka begitu parah. 我们两不相欠，我要去，这样对谁都好。 Apa yang telah gurunya korbankan dan perjuangkan selama ini kepadanya, tak akan pernah bisa Luping bayar, dan kini di dalam hatinya hanya ada sejuta penyesalan, sehingga pengorbanan gurunya selama ini akan selalu Luping ingat, dan ia juga berjanji untuk tak menyia-nyiakan sedikitpun perjuangan untuknya. 挺贼的吧？俩的修为我看不过眼，这儿怎么这么冷啊？暖暖身体。就是个大麻烦。你是不是不想回答我？姐，我也往前走，睡一会儿。你张嘴就问我要5000两银子。 我觉得他挺好的，鬼儿等你醒醒！ Di satu sisi Jenderal Xin masih mencari keberadaan Luping, yang tak lama setelah itu Xing Shang juga sampai ke tempat tersebut, dan sungguh betapa hancurnya hati Xing Shang, setelah tahu jika Luping terjun dari tebing, bahkan mayatnya tak ditemukan, karena menurutnya telah dimakan binatang buas. 陆平畏罪自尽，官人等，我便。 Dan di saat divisi Zaifeng ditutup dan dibubarkan, disitulah Luping menyelinap pergi masuk ke dalam sekte tersebut, yang itu semua ia lakukan tak lain, demi untuk mengenang semua orang yang pernah ada di dalam, tak terkecuali Guoyu guru terbaiknya. 我替你回来看看。 再无着，你告诉我，那山海楼一一讨回来。 Kabar kematian Guoyu dan Luping juga telah sampai di telinga Cuming. Ia yang awalnya sedih karena ditinggal kekasih kini menjadi bertambah sedih, begitupun dengan Zian yang telah kehilangan harapan karena Luping telah tiada. 可你这剑伤也是，老郭说了。 你只有在，这是他最擅长做的事。修为。 Cerita beralih di dalam istana, dan bukannya Jenderal Xin berbicara jujur kepada raja, ia malah mengarang cerita bahwa Luping adalah anggota grup Sanhai, ia yang telah membunuh Paman Wen. Bahkan Jenderal Xin bilang jika Luping mati karena lompat dari jurang, dan jasadnya tak ditemukan karena hilang dimakan binatang buas. 等证据来证明你对秦某。牵连甚广。
需低调处理吧。既要商议，你先退下吧，谨慎防范山海楼。必须闹徒弟，不负使命。 Untuk memancing musuh, Lu Ping mengawali keberadaannya melalui pertandingan bebas di kota-kota kecil. Ia bukan hanya menggunakan nama Lu Ping untuk memancing musuh, melainkan juga menunjukkan jika dirinya adalah sang pembangkit yang menguasai 6 kekuatan sekaligus. 贯通的人还来打擂台的吗？那你可倒霉了，老子。陆平， Rupanya rencana Lu Ping yaitu ingin menyerahkan diri untuk dibawa ke gedung Sanhai, dengan harapan Lu Ping bisa membalaskan dendam di dalam sana. Namun Sifan yang mengetahui jika Lu Ping masih hidup juga tak tinggal diam, sehingga Sifan membawa puluhan pasukan untuk membantu dan menyelamatkan Lu Ping di sana. 他为何如此大张旗鼓暴露身份？ 张平啊，就最讨厌跟在我身后的。 Namun kini rencana Sifan berubah, dan ia malah berencana mengambil alih tugas Lu Ping yaitu, dengan berpura-pura ikut gabung dengan grup Sanhai, yang rencana ini sangatlah beresiko untuk Sifan, namun demi membalaskan dendam atas kematian gurunya dan mendamaikan dunia, Sifan tetap akan bersedia. 陆平，更何况你和陆平，我特此前来弃暗投明，虚荣不如令则的歃血为盟。 Di satu sisi, Su Tang dan Mo Lin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Lu Ping, bahkan pencariannya telah mereka lakukan selama 3 hari berturut-turut, dengan tanpa adanya jeda istirahat sedikitpun. 聪明，为师啊，只是考验考验你。可能就想甩掉我哥收我为徒，是不是？我没有。 Untuk menyelamatkan luka tusukan Sifan di tubuh Lu Ping, ditambah segel di tubuhnya, kini Lu Ping terpaksa Cuming bawa ke Sekte Bintang Biduk, satu-satunya sekte terbesar di ibu kota, yang ternyata Cuming merupakan pemimpin sekte besar mereka yang kabur dan menghilang saat itu. 擅闯北斗，那女疯子说她是阁主，进去调频看着最好的药，此人必须得严罚。你看着办，反正人不。封封主，出名。还愣着干嘛？还不赶紧进去！ Cerita beralih di kediaman keluarga Sin, dan ternyata Sin Sang berhasil menguasai 3 kekuatan di tubuhnya, namun pencapaiannya kali ini tak sama sekali membuatnya senang, yang itu semua jelas dikarenakan perbuatan kakaknya yang tidak manusiawi belakangan ini. Gini. 小子。 Sesampainya Sifan di gedung Sanhai, ia langsung diperkenalkan orang-orang di sana. Sifan juga disuruh ikut menghadap kepada pemimpin besar mereka, dan kesempatan inilah yang Sifan tunggu, tak lain untuk mengetahui segala rencana yang grup Sanhai telah siapkan. 那个女的带陆平去了。乃武林泰斗，其实你鄂州的大计，抓陆平。鄂州乃。 Di satu sisi saat Lu Ping sedang memulihkan lukanya, tiba-tiba datanglah seorang master perguruan yang menghampirinya, dan master tersebut memiliki wajah yang sama persis seperti gurunya, dan ternyata master tersebut adalah saudara kembar Gouyu gurunya. Lu Ping yang bilang gurunya telah mati langsung membuat Gousu marah. Tetapi beruntungnya ketika Cuming datang ke sana, tepat sebelum Gousu menghabisi Lu Ping di balai pengobatan tersebut. 郭无术，你耍横手，死人怎么上山？怎么手？死了。
在这等着，我去看看。 Kematian saudara kembarnya Gousu benar-benar tak bisa ia terima, sempat berulang kali Gousu akan menghabisi Lu Ping, tetapi Chu Ming selalu menghentikannya, dan kembali menyadarkan Guosu jika Gouyu benar-benar telah tiada. 他肯定是逼着把你打得屁滚尿流的。师傅打师傅，徒弟打徒弟。那个人是郭有道曾经的师门孪生兄弟，但这性子，郭有道已经想离开北斗，建立斋风，这里便是你的安身之处。 Di satu sisi Sutang sedang merawat kondisi Molin yang sedang sakit, hal ini bisa terjadi karena Sutang belakangan ini terus memaksa Molin menggunakan indera penciumannya untuk menemukan Lu Ping dengan tanpa henti sedikitpun. 我是脑子，我做你师傅还差不多。虎郎中啊，又哭又死。有你真好，为师他一定撑得过去。 Di saat itu Yanxi juga telah mendapatkan kabar dari putranya Sifan, yang di surat tersebut berisi penjelasan Sifan mengapa nekat gabung dengan grup Sanhai, yang rencana Sifan ini malah membuat Yanxi bangga karena telah mempunyai putra pemberani dan tak egois hanya mementingkan diri sendiri. 往鄂州暗中查探，说少主失踪，我就得成全。 起来，这些楚敏师傅让我告诉你， Karena Lu Ping tak tenang di dalam sekte bintang biduk, di sini Chu Ming memutuskan menulis surat untuk Xin Sang, yang di dalam surat tersebut berisi penjelasan bahwa Lu Ping masih hidup dan sekarang berada di sekte bintang biduk, tetapi hal yang paling berat yaitu ketika Zian yang harus mengantarkan surat tersebut. 楚敏前辈， Karena Zian pernah dibunuh sekali oleh Jenderal Xin bahkan dipermalukan keluarga Xin, sehingga kejadian itu benar-benar tak bisa Zian maafkan, dan di sini ia memutuskan untuk membuang surat tersebut dan tetap mengabaikan semua resiko yang kelak akan ia terima. 你若是想要陆平，谁说这？阁主已经看过诸位的北斗弟子皆可参加，唯有尹。 Karena Lu Ping tak ingin melihat satupun orang di sekitarnya terluka, di sini Lu Ping berniat kabur turun gunung bersama rombongan para junior sekte tersebut, namun sungguh sialnya ketika Wei Tianxi datang ke sekte tersebut dan membuat keributan setelah melihat Lu Ping di sana. 了个金蝉脱壳，你害死了。谢州的小子，胆量，把他给我赶出去。是。药山堂，还是我捆你回去。 都引下命星，以破之力。今日我是看你师兄一时着急，子言认法。你帮我一次。陆公子，之后的隐姓入命，便是我下山的唯一机会。 Karena Gousu kasihan kepada Wei Tianxi, di sini ia bersedia mengangkatnya menjadi murid, dan walaupun ia sadar jika Wei Tianxi adalah murid payah dan tak berguna, namun Gousu tetap yakin dan tak putus asa. 无家可归了，冻死也罢，跟深海楼有关。 我也不会放过你！鬼啊！然是个废物。有道，我乃开。你该不会是那老头的兄弟？我不提，你放开我！你拜我为师，我教你。授徒弟一拜。 Cepat atau lambat kabar jika Lu Ping masih hidup telah sampai di telinga keluarga Xin, yang kebenaran ini langsung membuat Xin Sang sangat senang, sehingga di sini Xin Sang mengajukan diri untuk menemuinya, dengan alasan mengajaknya kerjasama dalam memusnahkan grup Sanhai. 派人护送你前去，但是你也得答应。老郭曾是北斗七峰主之一，有倒是有。楚敏师傅，这若是…… Tak hanya tinggal diam, kini Lu Ping harus berpikir keras untuk kabur dan pergi menjauh dari orang-orang di sekitarnya, sehingga di sini ia memutuskan untuk mengikuti ujian yang diadakan di ruangan formasi bintang biduk, yang ruangan tersebut adalah ruangan paling dekat dengan pintu keluar, dengan harapan Lu Ping bisa mencari celah di ujian tersebut. 妻子年纪轻轻便可以点亮北斗10年，勤修苦练，才在。让一下，让。
隐姓入命，那必须是三破贯通。 Sempat pemimpin bintang biduk sekarang yang bernama Liao Tian meremehkan kemampuan Lu Ping, namun setelah Lu Ping berhasil membuka formasi tersebut, Li Tian dan para senior lainnya langsung dibuat terdiam, bahkan saking kuatnya Lu Ping sampai membuat formasi bintang biduk tersebut rusak, namun sialnya rencana ini malah membuat Lu Ping terluka, bahkan kini keenam kekuatan yang berada di tubuh Lu Ping benar-benar telah musnah. Lu Ping呢？ 我们说好逃下山，再不走就……他一点破实力都没。跟我回去。破实力全无，废人了。师傅的，本来已经解开2条锁链了。你记得我是英雄了，苏唐熙。卢平。 Karena Lu Ping telah merusak formasi bintang biduk, disitulah Li Tian harus menegakkan keadilan, yaitu dengan memberikan hukuman kepada Lu Ping, akan tetapi Chu Ming yang berada di sana juga tak diam melihat Lu Ping akan dihukum. 我现在一丝破之力都不剩了。再说了，我若是懂事啊，不愧为郭师兄的徒弟，挡他的晋升之路。去了5院，但每日晨昏仍没问题。 Lu Ping yang pada dasarnya adalah orang jujur dan adil pun pastinya bersedia menerima hukuman ini, dan hukuman untuk Lu Ping yaitu dengan berlatih bela diri mulai dari nol, karena ternyata, mereka semua menganggap jika kekuatan Lu Ping masih rendah, dan belum cukup untuk mengaktifkan formasi bintang biduk tersebut, sehingga menurut mereka, ini adalah salah satu faktor yang mendasari formasi bintang biduk tersebut bisa rusak. 霍英呢？ 你们大师兄回乡养病，咱们是不是该到饭点吃饭了？交给我们5院，好好。试问设计师， Sesampainya Lu Ping di perguruan paling dasar di sekte tersebut, dirinya lagi dan lagi selalu mendapatkan penghinaan dari para murid di sana, yang penghinaan seperti inilah yang sudah sering Lu Ping dengar, sehingga dirinya tak kaget dan tak sakit hati ketika mendapatkan perlakuan seperti ini. 没想到你这么早来，我刚才那野狗生了几只崽我都知道。 只可惜人世间风水轮流，人称顺风耳小灵通。日常既然来了5院，得过且过。 Setelah Molin sembuh, mereka langsung melanjutkan pencarian Lu Ping yang beberapa hari ini telah tertunda, dan di saat itulah mereka berhasil menemukan jejak Lu Ping, yang tak lama setelah itu utusan keluarga Yan juga datang menemuinya. 大师兄为人堂堂正正，怎么会做杀？ 燕西凡，更是当今的武林盟主，无人。 Di kediaman Yan itulah mereka berdua dijelaskan, alasan mengapa Sivan nekat bergabung dengan grup Sanhai, yang rencana ini sebenarnya sangat beresiko untuk Sivan, namun karena ini semua telah keputusan putranya, maka Yanxi sebagai ayahnya hanya bisa membantu dan mendukung apapun yang putranya lakukan. 传出消息，山海楼可能告知李瑶天阁主多加提防。 是我亲生儿子，怎么能不留在晋城，从旁策应他？在西番谢过2位，我已备好了，说常年交战，北斗地主，多谢。离开，可他就是不肯。策应，我儿好不容易回。 Di satu sisi, Lu Ping masih terus berlatih metode yang sama persis, seperti yang dulu gurunya latih kepada dirinya dan rekannya, dan saat Lu Ping tertidur ia bermimpi bertemu dengan gurunya, yang tak lama setelah ia bangun, Lu Ping langsung mendapati jika satu kekuatannya telah pulih, sehingga ia semakin semangat untuk terus berlatih. 你不待一待？但是恢复明珠破了。不知道进了5院以后，脑门上就印了你们这么欺负一个新来的师弟，会不会太…… Tak lama setelah itu Xin Sang dan pengawalnya telah berhasil sampai di perguruan bintang biduk, dengan tanpa basa-basi, Xin Sang bergegas mencari Lu Ping di dalam sekte tersebut, tetapi sungguh kecewanya hati Xin Sang, setelah tahu jika Lu Ping sangat dekat dengan Xian, bahkan Xin Sang mendengar dengan jelas semua perkataan yang keluar dari mulut Lu Ping tersebut. 姑娘，这好剑法，您是？后山。 我想一辈子照顾你、服侍你，还惦记小姐。这与秦三无。喂，
告辞。这，我不需要任何人服侍，你也不需。吉桑，最想的就是你。 Dan disinilah Luping menceritakan seluruh kejadian yang ia alami belakangan ini, sehingga kini hubungan mereka semakin dekat satu sama lain, tetapi di atas kegembiraan mereka, ada Xian di bawah yang sedang merasakan luka, alih-alih Xian bisa dekat atau mendapatkan Luping, bahkan menjadi pelayannya sekalipun tak Luping izinkan. 陆总是会好走一些。眼下西凡已经脱离沙。对。 让人家尊敬你，就自己小可怜虫。你哪一日不？谢谢出名师傅。 Untuk meningkatkan kekuatan Luping, Xin Sang berencana mencari senjata untuknya, namun karena memasuki aula senjata sangatlah berbahaya dan beresiko, di sini mereka memutuskan untuk menyelinap dan mencari petunjuk masuk melalui para rekan seperguruannya, yang salah satu dari mereka ternyata pernah masuk sekali, namun baru 5 langkah ia berjalan, orang tersebut sudah gagal, bahkan hampir kehilangan nyawanya di tempat tersebut. 封住开手之后，里面的机关是你现在的功力，未必比得。若是他能成功的走出，也要他能成功再说。 Namun saat Luping akan masuk, tiba-tiba datanglah murid pertama di perguruan tersebut bernama Wei Feng, yang orang tersebut telah menguasai 3 kekuatan, namun orang tersebut berkali-kali gagal, sehingga wajar jika Wei Feng meremehkan Luping karena hanya mempunyai 1 kekuatan saja, tetapi masih ngotot untuk masuk dan mengambil senjata yang berada di dalam. 同行吧。金桑，你等我。 Demi menjaga keamanan Luping, Wei Feng sebagai murid pertama bersedia ikut masuk ke dalam aula tersebut, tetapi ternyata mekanisme yang berada di dalam sangatlah rumit, sehingga percobaan mereka kali ini gagal, yang tak lama setelah itu Gousu dan Wei Tianxi juga datang, tak lain untuk menghina dan meremehkan Luping di sana. 和他一个鬼，被困在陷阱里面3天3夜，自挑战未果，上次也是受禄终身。 你什么了不起的本事？原来就是不……别做梦了，你连我师父的寻常机关自大。这七砂堂角联营，我国无。哎，别看了，别看了，打牌。是我让他们失望了。 Tak hanya berdiam diri dan menyerah, kini Luping terus berlatih untuk memecahkan formasi di dalam aula tersebut, hanya berbekal 1 kekuatan di tubuhnya yaitu pendengaran. Kini ia mampu membuat simulasi mekanisme yang hampir mirip seperti yang berada di dalam aula, dan Luping yang hanya mempunyai kesempatan itu tetap bertekad berlatih, bahkan ia sekarang sedang menguji keberuntungannya di dalam simulasi tersebut. 歌谣，便能知道下一波音波来袭的。 Tibalah hari penentuan telah tiba, mereka yang melihat Luping dan Wei Feng mempertaruhkan nyawanya di dalam aula pun sangat khawatir, apalagi Luping sekarang hanya mampu membuka 1 kekuatannya saja. Sempat Luping dan Wei Feng maju bersama, namun lagi dan lagi mereka harus mundur, ketika formasi tersebut hampir saja membunuhnya, tetapi tekad Luping tak putus sampai di situ, ia kembali maju dan memasuki formasi di hadapannya, sedangkan Wei Feng telah menyerah, karena saking rumitnya formasi yang berada di tempat tersebut. Sempat Luping akan menyerah karena tak kuasa mendekati senjata tersebut, namun karena ia sadar jika kekuatan di senjata tersebut mempengaruhi kerapatan rantai segel di tubuhnya, sehingga disinilah terungkap hanya dengan cara seperti inilah yang dapat memutuskan 1 persatu rantai yang menyegel tubuhnya, dan entah masih berapakah banyak rantai yang harus ia putus 1 persatu, yang pasti Luping akan terus berjuang sampai kapanpun itu.
我不可能会输。